Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Yemi Malidia dari Clever bersama dengan tim saya, Afifah Ivanda sebagai CMO, dan Matthew sebagai COO. Sebelum saya menjelaskan mengenai Clever, di sini kita bisa lihat Feby, dia berhenti sekolah padahal dia memiliki bakat menggambar yang sangat baik. Namun sekarang dia hanya berjualan kopi dan makanan ringan dengan pendapatan yang sangat sedikit perharinya. Permasalahan yang kami dapatkan di Indonesia adalah sangat tingginya anak-anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Menurut data TNP2K pada tahun 2019, usia anak 7 hingga 12 tahun hampir menginjak angka 1.500.000 dan usia 13 hingga 15 tahun hampir menginjak angka 1 juta dan usia 16 hingga 18 tahun hampir menginjak angka 2.500.000 anak-anak yang putus sekolah dan tidak bersekolah. Permasalahan yang kedua adalah penggunaan digital untuk edukasi yang tidak maksimal atau kurang maksimal. Nah, dari data yang kami dapatkan Kominfo dan UNICEF, bahwa di Indonesia itu terlepas dari ekonomi mereka ataupun kalangan mereka, 98% anak-anak dan remaja sudah memiliki akses internet dan gadget. 79,5%-nya adalah pengguna aktif dan hanya 20% yang tidak memiliki akses keduanya karena permasalahan dari orang tua atau dari pribadi mereka sendiri. Nah, yang ketiga adalah permasalahan dalam platform edukasi yang mahal dan kurang lengkap. Nah, memang sudah ada platform edukasi, namun biaya yang dibutuhkan per bulannya itu sangat mahal dan beratus-ratus ribu, yang dimana anak seperti Feby yang memiliki pendapatan rendah perharinya akan sulit untuk terus berlangganan di aplikasi tersebut. Juga fiturnya yang kurang lengkap. Maka dari itu kami memberikan Clever sebagai solusi dari platform edukasi yang sudah ada namun kita berbeda. Nah, Clever adalah bisnis sosial platform edukasi digital yang kami gabung dari berbagai macam fitur edukasi namun dengan harga yang lebih murah. Dapat disebut juga sebagai sekolah jalanan digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Matthew Adrian. Oke, thank you. Clever adalah aplikasi yang kami bangun dengan bootstrapping atau dana pribadi yang kami kumpulkan. Kami ingin memberikan sesuatu yang lebih dan memudahkan pengguna kami. Selain harga yang lebih murah dan fitur yang lebih lengkap, kami juga memberikan tempat bagi pengguna untuk berbagi apa yang mereka pelajari di Clever, dengan tujuan supaya setiap pengguna bisa menginspirasi pengguna lainnya juga. Banyak dari kompetitor kami hanya menyediakan edukasi formal, sedangkan Clever menyediakan juga edukasi non-formal seperti seni, cara membuat kerajinan tangan, dan masih banyak lainnya. Kompetitor kami juga hanya menyediakan materi pembelajaran dari SD hingga SMA. Clever menyediakan materi dari SD hingga kuliah dan juga pembelajaran umum. Clever tersedia di 3 tempat platform media dengan tujuan agar pengguna kami dapat mengakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Clever tersedia dalam bentuk website dan aplikasi di tablet dan juga di mobile. Kami menyediakan dalam berbagai platform supaya pengguna bisa lebih mudah mengakses Clever dan edukasi yang dibutuhkan di mana saja dan kapan saja dengan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iva. Bicara soal pendidikan dalam digital, Clever memiliki kompetitor besar yang sudah dikenal baik di Indonesia. Ada Zenius dan Ruang Guru. Jadi apa yang membuat kami Clever itu berbeda? Well, kami memiliki apa yang tidak dimiliki aplikasi kompetitor. Karena kami merasa pendidikan berhak didapat semua anak di Indonesia, Clever menawarkan biaya yang lebih murah dibandingkan aplikasi lainnya. Affordable untuk semua kalangan. Murah, namun kami tidak memberi konten yang cuma-cuma. Fitur kami ini lengkap seperti ada video pembelajaran, audiobook, e-book, games, kuis sekitar pembelajaran yang gunanya itu supaya pengguna Clever menganggap belajar itu menyenangkan. Bicara soal menyenangkan, kami juga menyiapkan fitur customization, live streaming untuk pengajar supaya ketika pengguna Clever membuka aplikasi kami, mereka melihat sebuah wadah yang connect dengan mereka. Maka dari itu kami juga membuat kolom komunitas, di mana pengguna merasa belajar adalah hal yang menyenangkan bersama pengguna Clever online lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Di situ mereka bisa saling share hal positif lainnya. Berikutnya adalah data questionnaire. Data questionnaire yang menginspirasi kami menyediakan beberapa fitur di Clever. Banyak dari responden kami yang memilih untuk menonton daripada membaca. Karena menurut mereka, menonton itu lebih menarik, tidak monoton, dan juga lebih visual. Nah, hal ini memang sedikit challenging untuk orang yang tidak suka membaca. Apalagi di Indonesia ini sebagian besar masyarakatnya tidak terlalu suka membaca. Di sini, Clever hadir menggunakan fitur e-book yang tema warnanya bisa di-customize sehingga membuatnya less boring. Selain itu, bisa menggunakan fitur audio sehingga yang tidak biasa membaca seperti mendengarkan podcast, namun tetap mendapatkan informasi dari buku dengan cara yang efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yin.
Baik, target kami Clever adalah usia 6 hingga 22 tahun, yang dimana kebanyakan dari mereka adalah pelajar, dan penghasilan mereka 10.000 sama per hari, dan uang yang mereka habiskan per bulan itu kisaran 70.000 hingga 150.000. Nah, profesi yang kami butuhkan adalah fresh graduated yang nanti akan menjadi relawan pengajar, dan juga pelajar yang nantinya akan menggunakan aplikasi kami. Nah, interest yang mereka miliki itu adalah pengguna yang ingin belajar, yang ingin berkembang bersama kami, dan cenderung bosan saat belajar. Seperti yang rekan saya katakan, ini salah satu alasan kenapa kami menyediakan fitur yang lengkap. Nah, target user kami adalah anak-anak dari ekonomi kurang mampu, putus sekolah dan tidak sekolah, juga sekolah jalanan. Dengan begitu, relawan dari sekolah jalanan juga dapat menggunakan aplikasi kami untuk menggunakannya sebagai sumber materi yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak yang tidak memiliki akses digital maupun internet. Bisnis modelnya akan dijelaskan oleh teman saya, Matthew Adrian. Oke, bisnis model kami adalah subscription dengan men-charge biaya sebesar 65.000 per bulan dan mengambil 25% untuk dana amal dan 10% untuk keuntungan kami. Sisanya kami gunakan sebagai dana untuk operasional dan pengembangan aplikasi kami. Dana amal tersebut akan kami bagi untuk yayasan yatim piatu dan mengunjungi daerah-daerah pelosok yang tidak memiliki akses internet dan edukasi yang mumpuni. Dengan model bisnis ini, setiap pengguna juga sudah turut berpartisipasi dalam beramal. Selanjutnya, sebagai aplikasi dan website yang berbasis internet, concern terbesar Clever adalah Clever rentan dengan hacker yang dapat menyerang server kami. Bahaya dari hacker ini adalah mereka dapat mencuri data-data pengguna dan juga data-data perusahaan yang bersifat privasi. Ini adalah concern terbesar kami untuk menjaga data pengguna dan perusahaan. Kami mengantisipasi problem ini dengan meningkatkan cyber security kami sehingga meminimalisir serangan dari hacker dan juga resiko data yang bocor. Baik, pada akhirnya, dengan Clever, mari kita memberi kesempatan bagi generasi berpotensi yang kesulitan dalam akses edukasi demi menciptakan pilar bangsa yang kompetensi bagi Indonesia ini. Terima kasih, salam Clever.